kali ini mata pelajaran sosiologi? Iya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas Mbak Prima bisa memimpin doa. Daripada kelas dengan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga doa kalian terkabulkan ya, dan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke. Ada yang tidak hadir? Nihil. Oke, alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih. Insyaallah. Untuk nambah semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu. Jadi kalau Ibu bilang tepuk semangat, nanti semangat gitu ya, oke? Oke, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, ayo lebih keras lagi dong. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Oke. Sebelum mempelajari materi selanjutnya, apakah ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya minggu kemarin? Silakan Mbak Restu. Materi sosialisasi, Bu. Jadi sosialisasi itu proses penghayatan nilai dan norma sosial ke dalam individu dalam rangka penyesuaian diri sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Ya, benar sekali. Materi minggu kemarin itu sosialisasi. Nah, untuk materi sekarang ini masih berkaitan dengan sosialisasi. Apa itu? Penyimpangan sosial. Iya, Ibu udah nyepil sih. Oke, ya, Ibu. Sebentar. Enggak apa-apa, Nah, makan ini. penyimpangan sosial. Jadi, penyimpangan sosial ini masih berkaitan dengan sosialisasi karena penyimpangan sosial ini terjadi karena proses sosialisasi yang tidak sempurna. Sebelum ke materi, juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama itu, peserta didik dapat mendefinisikan perilaku menyimpang menurut bahasanya sendiri. Yang kedua itu, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat perilaku menyimpang secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan laporan pengamatan sederhana dengan baik. Oke. Selanjutnya peta konsepnya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai definisi perilaku menyimpang menurut Jean V. van der Zeden dan Robert M. Lawang, dan membahas tentang sifat-sifat perilaku menyimpang. Ada penyimpangan positif dan ada penyimpangan negatif. Sebelum masuk ke materi, perhatikan gambar berikut ini. Ayo, gambar apa ini? Siswa mencontek, Bu. Menyontek. Ujian. Ya, benar. Siswa yang menyontek. Apakah ini termasuk perilaku menyimpang? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Luka. Menurut saya itu termasuk perilaku menyimpang, Bu, karena perilaku tersebut tercela dan menyimpang dari nilai dan norma masyarakat yang mengharuskan kita berperilaku jujur. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Luka. Jadi, menyontek itu termasuk perilaku menyimpang ya. Nah, jadi anak kalian itu harus menjauhinya ya, karena menyontek itu, dengan menyontek itu artinya kalian ini ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi dengan cara yang instan. Nah, itu tidak baik ya. Jadi kalian harus menjauhinya, oke? Oke, Bu. Oke, selanjutnya mengenai definisi perilaku menyimpang. Definisi perilaku menyimpang menurut James W. van der Zeden. Perilaku menyimpang merupakan tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi oleh sebagian besar masyarakat. Jadi, perilakunya itu menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dianggap tercela dan di luar batas toleransi dari masyarakatnya itu sendiri. Contohnya itu seperti yang tadi sehari-hari kita, yaitu menyontek. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ayo. Tawuran, Bu. Ya, benar. Apa lagi? Mabuk. Ya. Mencuri. Ya, benar. Oke. Korupsi. Wih. Ya, benar. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita bahas pengertian dari Robert M. Z. Lawang, yaitu perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang untuk memperbaiki perilaku tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum.
Keluarga itu terdiri dari orang tua dan anak. Nah, anak ini mendapatkan sosialisasi yang tidak sempurna. Sehingga berperilaku menyimpang, misalnya mencuri. Berarti karena mencuri, berperilaku mencuri, anak ini tidak mendapatkan sosialisasi yang tidak sempurna. Sehingga ada yang salah nih dari pihak-pihak yang berwenangnya. Pihak-pihak yang berwenang itu misalnya keluarga, lembaga pendidikan atau sekolah, dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi diperlukan perbaikan baik dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat itu sendiri agar anak tersebut tidak lagi berperilaku menyimpang, yaitu mencuri. Oke, sampai di sini ada yang masih ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat penyimpangan sosial. Yang pertama itu penyimpangan positif. Kenapa sih disebut penyimpangan positif? Penyimpangan yang positif itu penyimpangan yang berdampak positif bagi sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Contohnya itu emansipasi wanita. Nah, dan biasanya itu penyimpangan positif ini dapat diterima oleh masyarakat karena biasanya mengikuti perkembangan zaman. Jadi contohnya itu emansipasi wanita. Jadi zaman dulu itu wanita itu hanya berkewajiban dipandang sebagai berkewajiban hanya mengurus rumah tangga, mengurus anak, mencuci, gitu-gitu ya, dan urusan rumah tangga lainnya. Nah, sekarang ini berkembang. Wanita banyak memutuskan untuk menjadi wanita karir dan wanita pekerja. Nah, seperti yang pada gambar ini. Gambar apa ini? Tukang becak perempuan. Ya. Jadi tukang becak perempuan ini termasuk perilaku menyimpang. Jadi karena perilakunya ini biasanya tukang becak itu dilakukan oleh laki-laki. Nah, tapi berdampak positif bagi kehidupan karena bisa jadi perempuan ibu-ibu ini berprofesi sebagai tukang becak karena suaminya meninggal, mungkin suaminya meninggal, sehingga ibu-ibu ini memutuskan untuk berprofesi sebagai tukang becak untuk menopang kehidupan keluarganya. Oke, yang kedua, penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif itu penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku yang bertindak mengikuti nilai-nilai dan norma yang dianggap rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Contohnya ini, gambar ini apa? Tawuran. Gebuk-gebukan. Ya benar, tawuran. Tawuran ini merupakan penyimpangan negatif karena mengganggu ketertiban umum ya, dan bisa jadi berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, merusak fasilitas, adanya korban dan lain-lain. Oke. Selanjutnya karena materinya sudah selesai, kita diskusi kelompok. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok untuk mengidentifikasi dan menganalisis contoh dan sifat-sifat perilaku menyimpang. Kelompoknya ini langsung saja ya, dibagi dua ya. Iya, Bu. Oke, mau berapa menit nih waktunya? 5, Bu. Oke, 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, ini gambar kelompok 1. Gambar kelompok 2.
Udah selesai belum diskusinya? Ayo. Bu, ini kita ganggu, Bu. Mbak Nila jangan. Kan kita sekelompok. Tuh, Bu, rame terus, Bu. Tahu tuh, Bu. Oke, udah selesai ya? Udah. Oke, Ibu mau minta perwakilan kelompok, 2 kelompok saja untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju? Oke, sebentar. 4 antara 7. 2 Ibu apa? 5, Bu. 2, 4, Bu. Oh, ya. Loh, 2 kalau majunya 3. Kalau nggak mau, Bu. Bagaimana kalau 2 mau maju apa enggak? Enggak usah, Bu. 4 aja. 4, Bu. Yang maju dapat jajan enggak, Bu? Enggak. Ya, enggak ada yang maju, Bu. Gambarnya sebelumnya, Bu. Oh iya, gambarnya sebelumnya ya. Oh iya, ya Allah, Ibu. Nah. Bola Ibu, mati Ibu. Siapa itu? Kalau nggak bisa ini aja, Bu. Oke, sudah, Bu. Ini saja nih, dilihat nih gambarnya. Jadi kelompok 2 itu mendapatkan foto tukang ojek perempuan ya. Jadi ojek sama kayak perempuan. yang beca perempuan tadi, wanita itu berprofesi sebagai tukang ojek termasuk penyimpangan positif. Karena biasanya tukang ojek itu laki-laki. Jadi perilakunya itu menyimpang tapi positif karena mereka mencari nafkah untuk menopang kehidupan keluarganya sehingga berdampak positif bagi kehidupan. Apakah sudah benar? Benar, Bu. Mbak Sidi, apakah sudah benar? Oh, Mbak Sidi. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Bentar. Nanti pokoknya ada hadiah untuk kelompok 2. Lanjut, Pak. Tahun baru. Ya,
Spasimen Nitawa. Spasimen Nitanawa. Nitawa. Itu bahasa Jepang ya? Itu bahasa Jepang. An pamer kos. Common cup. Pamer kos atau kaos Nah, Bu? ini nanti dari kalian ada yang Pamer maju ya kos. untuk menyusun Sok ini pamer. kata yang benar. Siapa yang mau maju ini? Sombong. Iwam. Karena tadi kelompok 1 sama kelompok 3 belum maju kan? Kelompok 3. Jadi kelompok 3. Ya. Pamer kosa. Kosa. Pamer kosaan. Itu pamer kosan itu. Emansi sapi. Enggak boleh. Wanita. Oke, benar ya? Benar. Jadi emansipasi wanita ini termasuk contoh sifat-sifat penyimpangan apa? Ayo lo. Ayo. Positif. Ya, benar sekali tuh kan. Tadi kelompok 1 belum maju ya? Maju. Kata yang tepat. Itu pamer kosan itu. Pamer kosan. Ya. Apaan tuh? Apaan? Apaan tuh? Pamer kosaan. Ini satu. Pamer kosaan. Ini satu. Apaan? Pemerkosaan. Pamer. Pamer kosaan. Bentar. Untuk contoh pemerkosaan ini termasuk sifat-sifat penyimpangan apa? Benar sekali, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini kasih hadiah. Oke, karena pembelajarannya udah selesai. Ya. Saya belum dapat jajan Bu. Kesimpulan. Simpulkan. Ada yang mau bantu menyimpulkan? Barang mau mungkin membantu menyimpulkan? Kelompok 4 ngambek. Kelompok 4 ngambek, Bu. Ngambek. Ya. Mungkin saya bisa membantu ya Bu ya. Kesimpulannya itu tadi sifat-sifat penyimpangan ada 2, negatif dan positif. Negatif itu contohnya seperti emansipasi wanita dan yang negatif. positif itu emansipasi wanita dan yang negatif itu pemerkosaan. Oke, terima kasih. Jadi nggak mau jalan ya? Nggak kan nggak didorong Bu biar jalan. Mesinnya dihidupin Bu biar jalan Bu. Coba Ibu saya coba Nela. Ayo. Ya gimana Bu? Terus aku Oke, terima kasih. Sebesar. Jadi rangkuman pada materi kali ini, perilaku menyimpang itu perilaku yang di luar batas toleransi masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai dan norma dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Ada sifat-sifat penyimpangan itu sifat-sifat penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Untuk refleksi pembelajaran kali ini, jadi mempelajari perilaku menyimpang bukan berarti kita disuruh untuk menyimpang ya. Jadi mempelajari perilaku menyimpang itu kita untuk mencegahnya dan mengetahui penyebabnya. Oke, terima kasih untuk agar pemahaman kalian lebih dalam lagi. Tugas minggu depan nantinya mengamati perilaku menyimpang di sekitar kalian dan buat laporan pengamatannya ya. Ya Bu. Ya Bu. Itu laporannya individu atau kelompok nih Bu? Kelompok seperti kelompok tadi ya. Gitu. Ya Bu. Ya Bu. Jadi Oke, sekian.
dari Ibu, sebelum pembelajaran berakhir kita berdoa terlebih dahulu.